semuanya, kembali lagi bersama kami dengan saya Irena Kristina. Dengan saya Endia Resina. Dengan saya Fitren Pandia. Kami akan menjelaskan mengenai keberagaman budaya Indonesia. Yang pertama yaitu kerajinan batik. Keberagaman budaya Indonesia tercermin dalam kerajinan batik yang memiliki pola, warna, dan makna berbeda di setiap daerah. Batik Jawa seperti daerah Yogyakarta dan Solo sering menampilkan motif klasik seperti parang dan kawung dengan dominasi warna sangat coklat. Sementara itu, batik dari pesisir utara Jawa seperti Pekalongan dan Cirebon memiliki warna lebih cerah dan motif yang dipengaruhi budaya asing seperti Tionghoa dan Arab. Daerah lain seperti Papua dan Kalimantan menciptakan motif unik yang mencerminkan flora, fauna, dan kepercayaan lokal. Keanekaragaman ini menunjukkan kekayaan tradisi dan nilai budaya Indonesia yang diteruskan dari generasi ke generasi. Yang kedua yaitu jejak sejarah Puji Mandala. Puji Mandala adalah kompleks tempat ibadah di Bali yang mencerminkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Kompleks ini terdiri dari masjid, gereja, pura, vihara, dan kuil yang berdiri berdampingan menjadi simbol persatuan dalam keberagaman budaya dan agama. Sementara itu, Monas ataupun Monumen Nasional di Jakarta adalah lambang perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Diresmikan pada tahun 1975, Monas memiliki tugu setinggi 132 meter dengan puncak berupa lidah api berlapis emas, melambangkan semangat perjuangan rakyat. Kedua, tempat ini mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, toleransi dan semangat kebangsaan. Selanjutnya yaitu flora khas Indonesia, bunga Padma raksasa. Padma raksasa atau Rafflesia arnoldi adalah bunga khas Indonesia yang dikenal sebagai bunga terbesar di dunia. Bunga ini tumbuh sebagai parasit pada akar atau batang tanaman inangnya dan hanya ditemukan di hutan tropis Sumatera dan Kalimantan. Dengan diameter mencapai 1 meter dan berat hingga 11 kg, Padma raksasa memiliki bau menyengat seperti daging busuk yang berfungsi untuk menarik serangga penyerbuk. Sebagai puspa langka, bunga ini menjadi simbol keanekaragaman hayati Indonesia sekaligus pengingat pentingnya konservasi alam. Selanjutnya yaitu fauna khas Indonesia. Salah satunya ialah hewan komodo. Komodo atau Varanus komodensis adalah kadal terbesar di dunia yang hanya ditemukan di Indonesia. Khususnya di Pulau Komodo, Indonesia, Flores, dan sekitarnya. Hewan ini dapat mencapai panjang hingga 3 meter dan berat sekitar 70 kg. Komodo adalah predator puncak dengan gigitan berbisa dan kemampuannya berburu yang handal. Sebagai spesies endemik, komodo dilindungi oleh pemerintah Indonesia dan menjadi daya tarik wisata alam di Taman Nasional Komodo, sekaligus sumber penting konservasi keanekaragaman hayati. Selanjutnya yaitu upacara melasti Bali. Upacara melasti adalah ritual penyucian diri yang dilakukan oleh umat Hindu Bali menjelang Hari Nyepi. Upacara ini bertujuan untuk membersihkan alam semesta dan diri manusia dari kotoran duniawi serta menyucikan sarana upacara. Dalam melasti, umat membawa pratima atau arca suci dan perlengkapan keagamaan ke laut, danau atau sumber air lainnya yang dianggap sebagai simbol penyucian. Ritual ini mencerminkan harmoni dengan alam dan persiapan spiritual untuk memasuki tahun baru Saka dengan jiwa yang bersih. Selanjutnya yaitu kuliner Indonesia. Indonesia memiliki kuliner khas yang beragam seperti sate ayam, yaitu potongan daging ayam yang ditusuk, dibakar, dan disajikan dengan saus kacang gurih. Nasi uduk adalah hidangan dari nasi yang dimasak dengan santan dan rempah. Biasanya disajikan dengan lauk seperti ayam goreng, telur, dan sambal khas Jakarta. Nasi Padang berasal dari Sumatera Barat, berupa nasi putih dengan berbagai lauk kaya rempah seperti rendang, gulai, dan sambal hijau, disajikan secara prasmanan. Ketiga kuliner ini mencerminkan kekayaan rasa dan budaya kuliner Nusantara. Selanjutnya yaitu kendaraan khas Bajai. Bajai adalah kendaraan khas Indonesia, khususnya di Jakarta, yang berfungsi sebagai angkutan umum roda 3. Kendaraan ini memiliki kabin kecil untuk penumpang dan mesinnya mengeluarkan suara khas. Bajai awalnya menggunakan mesin 2 tak, namun kini banyak yang beralih ke mesin 4 tak yang lebih ramah lingkungan. Bajai populer karena ukurannya yang kecil, memudahkan untuk melewati jalan-jalan sempit di perkotaan. Kendaraan ini menjadi ikon transportasi urban Indonesia, terutama di wilayah padat penduduk. Selanjutnya, seni pertunjukan wayang. Wayang adalah seni pertunjukan tradisional Indonesia yang memadukan cerita, musik, dan seni rupa yang telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia.
Pertunjukan wayang biasanya menggunakan boneka kulit ataupun wayang kulit, kayu ataupun wayang golek, atau dimainkan oleh manusia ataupun wayang orang. Ceritanya seiring diambil dari kisah epik seperti Ramayana dan Mahabharata yang disampaikan oleh dalang dengan iringan gamelan. Wayang tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana pendidikan moral, spiritual, dan pelestarian nilai-nilai budaya Nusantara. Selanjutnya ialah musik tradisional di Indonesia. Contohnya gamelan. Gamelan adalah musik tradisional Indonesia yang berasal dari Jawa, Bali, dan Lombok, yang dimainkan secara ensemble menggunakan alat musik seperti gong, saron, kendang, dan bonang. Musik gamelan memiliki karakteristik ritmis dan melodi yang harmonis. Sering digunakan dalam upacara adat, pertunjukan seni, atau penyambutan tamu. Nada gamelan diatur dalam tangga nada pelok atau selendro, mencerminkan keindahan dan kedalaman budaya lokal. Gamelan tidak hanya menjadi simbol warisan budaya, tetapi juga media spiritual yang mencerminkan harmoni antara manusia dan alam. Sekian dari pembelajaran kami. Terima kasih dan bye-bye.